Baik, perkenalkan, nama saya Gede Bagus Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kategori serangan terhadap keamanan komputer. Yang pertama itu ada serangan aktif. Di sini saya mengambil contoh pada serangan aktif yaitu repli attack. Nah, repli attack ini adalah jenis serangan jaringan di mana pelaku menyadap dan menangkap transmisi data yang sah antar pihak, seperti pesan authentication atau paket data, dan kemudian menggunakannya kembali atau mereplay pesan yang disadap tersebut untuk menipu sistem penerima. Nah, tujuannya untuk menyamar sebagai pengirim asli atau mengulangi transaksi yang valid tanpa izin atau sepengetahuan korban. Nah, contohnya ada replay attack on Apple Pay with a Visa card pada 2021, pada COVID berarti ya. Nah, replay attack terhadap Apple Pay dengan Visa pada tahun 2021 ini mengeksploitasi kelemahan cara kerja fitur Transit Express pada Apple Pay dan dengan kartu Visa. Transit Express ini contohnya NFC ya. Jadi pada saat itu NFC lagi gencar-gencarnya untuk mempermudahkan transaksi. Nah, serangan tersebut memungkinkan pembayaran nirsentuh atau tanpa sentuhan yang tidak sah dilakukan dari iPhone yang terkunci tanpa izin pemiliknya. Nah, pembayaran nirsentuh ini yang dimaksud yaitu NFC ya. Ya, jadi selama pembayaran dimulai dengan kartu Visa yang diatur dalam mode Transit Express Apple Pay yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dalam sistem transportasi umum tanpa membuka kunci perangkat mereka. Nah, Reply Attack memanfaatkan fitur Express Transit Apple Pay yang memungkinkan pembayaran tanpa membuka kunci ponsel atau kunci iPhone. Nah, untuk melewati autentikasi yang kuat pada kartu Visa, penyerang menangkap sinyal NFC dari iPhone yang terkunci dan kemudian memutar ulang sinyal tersebut ke terminal pembayaran, sehingga pembayaran yang tidak sah dilakukan seolah-olah itu adalah transaksi transit. Nah, karena Express Transit ini mengakibatkan eh, eh, me- mengabaikan authentication biometric atau contohnya itu seperti autentikasi sidik jari. Nah, pengaturan ini memungkinkan penyerang untuk melakukan simulasi transaksi hingga batas tertinggi tanpa pengetahuan korban. Visa dan Apple kemudian kerjasama untuk meningkatkan keamanan pada transaksi ini. Oke, lanjut yang kedua ada serangan pasif. Di sini saya mengambil paket sniffing dan wiretapping. Nah, pada paket sniffing, ini adalah proses pemantauan dan perekaman data yang dikirim melalui jaringan komputer. Alat yang digunakan untuk paket sniffing disebut paket sniffer atau network analyzer. Nah, paket sniffing memungkinkan pengguna untuk menangkap paket data yang melintas jaringan, seperti jaringan komunikasi antar perangkat di dalam jaringan lokal atau LAN dan internet. Nah, kenapa paket sniffing dianggap pasif? Karena tidak melibatkan perubahan atau interaksi langsung dengan data yang dikirim dalam jaringan. Jadi ini hanya memantau data, lalu dalam serangan pasif hanya mengamati lalu lintas tanpa mengubahnya atau menyebabkan gangguan langsung pada jaringan atau perangkat yang terlibat. Contohnya di sini yaitu hotel Wi-Fi attack on business executive, Fireset attack on Wi-Fi public, unauthorized access to corporate network, dan Facebook login sniffing on public Wi-Fi. Nah, rata-rata di sini menyerangnya itu jaringan Wi-Fi ya, karena Wi-Fi publik terutama sangat rentan terkena paket sniffing. Banyak oknum yang menyalahgunakan Wi-Fi publik itu untuk memantau data-data yang terlintas pada trafik Wi-Fi tersebut. Nah, lanjut ada wiretapping. Wiretapping ini adalah tindakan menyadap komunikasi telepon atau internet. Nah, biasanya dilakukan oleh third party atau pihak ketiga untuk mendengarkan percakapan atau menangkap transmisi data. Hal ini dapat dilakukan dengan izin hukum dalam investigasi kriminal atau secara ilegal sebagai bagian dari kejahatan dunia maya atau spionisme atau spionase. Eh, Salah satu contoh wiretapping ini ketika kita menggunakan
FM WhatsApp ya, yang WhatsApp yang bisa diubah-ubah tampilannya, itu adalah WhatsApp third party yang dimana itu sangat berbahaya jika um, penerbitnya atau yang membuat WhatsApp tersebut melakukan spionase kepada WhatsApp kita dan mengambil hal-hal yang penting. Nah, wiretapping ini dianggap sebagai serangan pasif karena penyerang atau menyadap atau mendengarkan komunikasi tanpa mengubah alur percakapan. Nah, pada dasarnya melibatkan aliran komunikasi untuk menangkap data yang sensitif. Seperti itu. Untuk contohnya, untuk contoh wiretapping, ada Watergate skandal tahun 1972, Edward Snowden dan NSA Revelation pada tahun 2013, ada Operation Ruby Hack, Corporate Wiretapping, dan yang terakhir adalah Government Surveillance of Activists and Journalists. Nah, wiretapping ini sering digunakan pada misalnya perang politik untuk mengetahui strategi lawan politik mereka, dan juga pada saat perang. Untuk contoh perang Palestina dan Israel itu sangat memanfaatkan wiretapping untuk mengetahui strategi satu sama lain. Sekian penjelasan dari saya. Saya Gede Bagus Nugraha dengan NIM 2215 10 10 19. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.